Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muzamil, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 25540111334. Pada hari ini, Kamis 22 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMP Islam Bukmas, kelas 7 dengan materi makna sholat dan dzikir. Selamat menyaksikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi hari ini, ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberi kesehatan. Kesehatan penting sekali anak-anak. Karena apa? Dengan sehat kita masih bisa melaksanakan pembelajaran seperti hari ini, ya. Terus dengan sehat kita juga bisa hadir, ya kan? Bisa hadir, bisa bertatap muka di pagi hari ini, ya, tentunya. Terus sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu, ya. Dengan berdoa mudah-mudahan nanti pembelajaran kita dikasih kelancaran, diberikan ilmu yang manfaat, barokah. Amin. Ya. Siapa yang memimpin doa biasanya? Ainun ya. Ayo Ainun dipimpin doa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sudah ya? Sudah ya? Hari ini kira-kira siapa yang nggak masuk? Indra. Kemana Indra? Kemana? Sakit. Oke, mudah-mudahan Indra diberi lekas sembuh ya. Saya absen dulu. Nanti yang saya panggil bilang hadir ya. Huda, Abi, Ainun, Vita, Bagas, Faren. Sudah ya? Sebelum pembelajaran seperti biasa, coba kalian keluarkan buku tulisnya beserta LKS. Ayo dikeluarkan. Hari ini pakai sepatu semuanya? Ada yang nggak pakai sepatu? Pakai ya? Nah, ayo LKS-nya dikeluarkan, dibuka. Sebelum saya menjelaskan, sebelum saya lanjutkan ke pembelajaran kita,
saya ingin bertanya, kira-kira di sini siapa yang sholatnya bolong-bolong? Nggak ada ya? Sholat semua ya? Nah, saya ingin tanya coba, ketika kalian melaksanakan sholat, ya, setelah sholat apa sih yang kalian rasakan? Nah, perasaan kalian setelah sholat apa kira-kira? Ayo, siapa yang ingin menjawab? Ayo. Apa Nun? Hati menjadi lebih tenang. Nah, ketika kita sholat, ya selesai sholat, apa sih perasaan kita? Hati menjadi Lebih tenang. lebih tenang. Mungkin ada yang lain? Apa, Caca? Lebih bersemangat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Lebih bersemangat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang laki-laki, yang laki-laki. Ayo coba, apa? Merasa lebih dekat kepada Allah. Paham ya? Ayo bisa dimulai habis. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Baik, kalian kira-kira masih ingat enggak pelajaran yang minggu kemarin? Masih ingat ya? Kemarin kita membahas tentang apa? Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna? 99. Hari ini pembahasan kita tentang makna sholat dan zikir. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada nama yang agung, nama Asmaul Husna. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang artinya apa? Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu apa? Menjelaskan pengertian sholat dan zikir dengan bahasa. Terus yang kedua, di sini saya coba ingin menjelaskan, ya, kita hari ini akan membahas tentang makna sholat, ya, yang dimana nanti dari anak-anak, ya, anak-anak nanti saya coba untuk menampilkan sebuah video, ya, sebuah video yang dimana nanti tugasnya kalian, ya, tugasnya kalian adalah mengamati video yang saya tampilkan. Nanti hal-hal yang penting kalian catat, ya. Paham ya? Jadi nanti videonya saya tampilkan, ya. Kalian mencatat hal-hal yang penting yang ada di video tersebut. Apa sih yang ada di video tersebut? Ya, nanti dicatat, ya. Paham ya? Baik, saya coba tampilkan videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waduh, tempatku ketinggalan. Habis ini makan di mana ya? Wah, lihat orang sholat diajak bicara. Sok usuk, gak mau jawab. Rasain. Aduh. Geli kamu.
sholat itu nggak boleh bicara. Hadis ini menjadi duitnya tentang ketinggalan. Males, udah dasar pendek. Allah Akbar. Aduh, Allah Akbar. Assalamualaikum. Sudah ya? Sudah dilihat videonya kan ya? Nah, coba saya tanya. Di video tersebut kira-kira tentang apa? Tentang sholat yang bergurau. Kalau seperti yang di video barusan saya tampilkan terkait dengan sholat yang bergurau, ya, yang barusan ditampilkan, kira-kira sholatnya sah apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena sholatnya dengan berjanda. Terkait video yang barusan Bapak tampilkan, ya, nanti dibikin kelompok. Ini jumlahnya satu kelasnya ada berapa anak? Nah, gini aja wis, gini ya. Saya yang bagi kelompoknya ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Ya, ini satu kelompok. 1, 2, 3, 4, satu kelompok. 1, 2, 3, 4, satu kelompok. Yang belakang 1, 2, 3, 4, 5, satu kelompok. Paham ya? Nah, silakan berhadapan dengan kelompoknya. Berhadapan dengan kelompoknya. Untuk tugasnya sudah saya siapkan ya. Nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya ya. Nah, ini kelompok 1. Ini tugasnya ya. Baik anak-anak, sudah selesai ya? Nah, sudah selesai, siap? Nah, kali ini saya ingin mencoba ya, kalian nanti mempresentasikan ya hasil diskusi kalian bersama satu kelompoknya ya. Nanti yang diskusi perwakilan dari kelompoknya. Paham ya? Nanti yang mungkin kurang paham dari teman-teman bisa bertanya. Ketika nanti yang kelompok 1 maju mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok yang lain nanti bisa bertanya ketika ada yang kurang paham. Bisa dimengerti ya? Nah, oke. Untuk sebelum presentasi ya, sebelum kalian presentasi, alangkah baiknya kalau kita lebih semangat lagi, kita tepuk semangat ya. Masih ingat tepuk semangat? Ayo coba kita laksanakan tepuk semangat ya. Berdiri ya, berdiri biar lebih semangat lagi kita untuk belajar. Sudah siap? Siap ya? Tepuk semangat. Oke, sudah semangat? Semangat ya. Oke. Untuk kelompok yang maju yang pertama, kita pakai spin wheel ya, biar nanti tidak ada yang saling tunjuk ya. Jadi nanti kita tampilkan spin wheel ya, seperti ini. Nanti akan berputar, di mana jarumnya nanti menunjukkan kelompok berapa yang akan maju. Ya, paham ya? Oke, coba kita putar. Kira-kira kelompok berapa yang akan maju terlebih dahulu? Kelompok berapa ya? Kelompok 2. Ya, kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Ayo, silakan maju. Sudah siap? Silahkan perkenalan terlebih dahulu, nanti terus penyampaian hasil diskusinya ya. Ayo, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yaitu saya Ainun dan di samping saya ada Jihan.
Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai pengertian sholat yang bergurau yang akan disampaikan langsung oleh Jihan. Untuk Jihan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kita. Sholat adalah ibadah wajib bagi umat Islam yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Saat sholat, kita sedang menghadap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena oleh itu, sholat tidak boleh dilakukan dengan bercanda atau bergurau. Apa sih sholat yang bergurau itu? Sholat yang bergurau adalah sholat yang dilakukan tanpa keseriusan dan tidak menjaga sikap selama sholat. Contoh sholat yang bergurau antara lain tertawa saat sholat, berbicara dengan teman, saling mengejek, bermain-main dengan pakaian, serta melakukan gerakan yang tidak perlu. Selain itu, tidak memperhatikan bacaan sholat dan berlaku juga termasuk perbuatan yang dapat mengurangi kekhusyukan. Perilaku ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya sholat. Dalam Islam, sholat harus dilakukan dengan khusyuk dan penuh hikmat. Jika seseorang tertawa hingga mengeluarkan suara atau berbicara dengan sengaja saat sholat, maka sholatnya batal dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bila dari kelompok 3 bertanya, mengapa sholat yang boleh dilakukan dengan bergurau? Nah, oke. Pertanyaannya, mengapa sholat tidak boleh dilakukan dengan bergurau? Ayo, bisa menjawab? Ayo coba. Mengapa sholat tidak boleh dilakukan dengan bergurau? Jawabannya, karena dapat mengurangi pahala dan merusak kekhusyukan sholat. Karena dapat mengurangi pahala dan kekhusyukan sholat. Paham ya? Jadi ketika sholat kita tertawa, ya, itu akan membuat kita tidak khusyuk akan sholat itu, ya. Bahkan dapat membatalkan sholat itu sendiri. Paham ya? Oke. Terus mungkin ada yang tanya lagi. Oke, silakan. Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 izin bertanya, bagaimana cara agar tidak bergurau saat sholat? Nah, ini bagaimana cara kita tidak apa? Bagaimana agar kita tidak bergurau ketika kita sholat? Nah, mungkin bisa dijelaskan? Mohon izin menjawab. Meluruskan niat dan fokus saat sholat. Nah, yang pertama apa? Meluruskan Niat dan fokus saat sholat. meluruskan niat dan fokus saat sholat. Oke, paham ya? Jadi ketika kita melaksanakan sholat harus diawali dulu dengan niat, ya, dengan niat biar apa? Biar waktu sholat kita bisa khusyuk, ya. Karena apa? Karena dengan niat sholat itu kan diawali dengan apa? Takbiratul dan diakhiri dengan salam. Kita muter lagi ya. 1, 2, 3. Kira-kira kelompok berapa yang maju? Kelompok 1. Kelompoknya siapa? Oh, Bagas ya. Oke, silakan. Kelompoknya Bagas maju. Atau bisa diwakili. Oke, kelompok 1 diwakili oleh Bagas dan Adit. Ayo, silakan. Perkenalan dulu ya. Dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami tentang makna sholat. Hasil diskusi kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu diri saya sendiri dan juga teman sebelah saya, nama Bagas. Hasil diskusi
ini akan langsung disampaikan oleh Saudara Bagas. Kami silakan. Dalam diskusi kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas dari kelompok 1, ingin mendiskusikan tentang makna sholat dan zikir. Dalam diskusi kelompok kami mencoba merenungkan kembali tentang kebiasaan bercanda yang kadang masih terjadi saat kita sholat. Kami menyadari bahwa sholat bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban atau mengikuti gerakan saja, melainkan bentuk rasa syukur dan penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya kurang santun jika kita di saat kita sedang bertemu dengan dan berkomunikasi dengan Sang Pencipta, kita justru tidak serius atau malah menjadikan momen tersebut sebagai bahan gurauan. Kami memahami bahwa kebersamaan dengan teman-teman di sekolah memang sangat seru. Namun ada kalanya kita harus tahu tempat dan waktu. Jika kita bercanda dalam sholat, tanpa sengaja kita mungkin mengganggu ketenangan teman lain yang sedang benar-benar ingin berdoa. Menjaga sikap selama sholat adalah bentuk penghargaan kita terhadap hak orang lain untuk beribadah dengan tenang, sekaligus cara kita untuk belajar disiplin dan mengendalikan diri agar lebih dewasa dalam beribadah. Sudah? Sudah ya? Untuk sesi selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang belum paham ya, ada yang mau bertanya, dipersilakan. Mungkin dari teman-teman kelompok yang lain yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Oke, silakan berdiri. Apa pertanyaannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tertawa itu membatalkan sholat? Bisa dijawab? Bisa? Oke, ayo dijawab. Apakah tertawa saat sholat akan membatalkan sholat? Jawabannya ya. Jika tawa tersebut mengeluarkan suara terbahak-bahak. Jika hanya tersenyum tanpa suara, sholat tetap sah, tetapi makruh. Oke, silakan berdiri terlebih dahulu. Silakan berdiri. Bila pembelajaran kita lebih semangat lagi, kita tepuk 5 ya. Bisa dimulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sudah siap belajar ya? Oke, dikerjakan ya. Di situ ada nama, kelas, dan mata pelajaran kanan isian. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Nanti kalau sudah selesai bisa dikumpulkan. Nama lengkap dikeluarkan, kelas dan mata pelajaran diisi ya. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan. Bagaimana sudah selesai? Sudah ya. Kalau sudah bisa dikumpulkan ke depan, ya, bisa dikumpulkan ke depan. Yang sudah. Ya, enggak apa, sudah kumpulkan ya. Biar di Gak apa, gak apa. Oke.
Untuk kali ini kita coba kuis ya, di mana kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di depan. Nanti ketika kalian salah menjawab, dari salah satu teman kalian salah menjawab, maka langsung pindah ke belakang, ganti lagi yang maju. Itu ya. Ayo yang lain kasih semangat. A, B, B. Ayo kembali. Ayo terus maju. Oke, kuis berakhir. Kuis berakhir. Di sini saya coba ingin menjelaskan ya tentang pengertian sholat. Apa sih sholat itu? Ya, bisa kalian lihat di depan ya. Pengertian sholat. Sholat secara bahasa apa? Sholat secara bahasa berarti doa. Sedangkan sholat secara istilah adalah nah, sholat secara istilah itu berarti ibadah kepada Allah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan apa? Takbir dan diakhiri dengan salam. Paham ya? Bagaimana sikap kita ya? Sikap yang harusnya dilakukan ketika saat sholat. Yang pertama, menjaga niat yang ikhlas karena Allah. Terus yang kedua fokus, seperti yang Bagas tadi sampaikan. Salah satunya fokus dan tidak bercanda. Yang ketiga apa? Memahami bacaan dan gerakan sholat. Terus yang terakhir, menjaga adab baik sholat sendiri maupun berjamaah. Baik, paham ya? Terus selanjutnya, nah ini solusinya. Solusi agar tidak bergurau saat sholat. Nah, solusi yang pertama apa? Mengingat bahwa sholat adalah menghadap Allah. Nah, ini ada lagi makna dan manfaat zikir. Yang pertama apa? Mengingat Allah dalam setiap keadaan. Terus yang kedua, zikir membuat seorang muslim selalu merasa dekat dengan Allah. Yang ketiga, yang keempat, zikir dapat sudah. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Baik, untuk kesimpulan materi kita hari ini, ayo coba siapa yang ingin menyimpulkan materi kita? Jihan, berdiri. Apa kesimpulan kita hari ini, materi kita? Menurut saya, sholat adalah ibadah wajib dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah bentuk ibadah wajib. Silakan duduk. Nah, jadi sholat itu wajib. Sholat secara bahasa artinya apa? Doa. Secara istilah apa? Sholat yang dimulai dari takbiratul ihram Dan dan diakhiri diakhiri dengan salam. dengan salam. Baik. Ayo ya, mungkin ada yang lain. Afun, silakan berdiri. Apa kesimpulan kita hari ini? Menurut saya, zikir adalah mengingat Allah untuk menenangkan hati. Untuk menenangkan hati. Zikir untuk menenangkan hati. Mungkin yang lain? Yang lain ada? Ayo, Bagas. Silakan. Menurut saya, sholat dan zikir menumbuhkan cinta kepada Allah dan diri sendiri. Ada yang lain? Abi, silakan. Menurut saya, sholat dan zikir membentuk akhlak yang baik dalam kehidupan. Sholat dan zikir dapat membentuk akhlak. Baik.
akhlak yang baik. Oke, setelah ini sebelum kita akhiri ya, seperti biasa kita membaca doa dulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapat ridho Allah, manfaat berkah untuk kita semua ya. Nah, makanya kita berdoa dulu. Siapa yang mau doa? Ayo berdoa ya. Sebelum kita akhiri kita berdoa terlebih dahulu. Ayo silakan Ainun dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.